Jadi jadikan nafsu ini sebagai kuda dan dikendalikan dengan akal. Pamane pacare iku diganggu liyane langsung dikabyuk. Tapi kalau babi dia tenang aja karena tidak punya rasa cemburu. Maka itu dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa yang budiman, anak-anak sekalian yang berbahagia, patut kiranya kita sebagai manusia yang sempurna untuk selalu berpikir terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Baik itu merupakan satu nikmat yang tampak dengan kasat mata atau nikmat yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasa, yakni ada 5 huruf paling tidak, dan itu menjadi tren pada setiap orang dan semua orang mempunyai itu semua, yakni masalah cinta. Pemirsa yang budiman, bahwa seseorang bila mampu mendayagunakan cinta, maka dia akan menjadi penghuni surga yang luar biasa. Namun sebaliknya, bila dia tidak bisa mendayagunakan cinta, maka ia akan terjerembab dalam kehidupan yang sangat nista. Artinya ada 2 hal, 2 prinsip bagaimana kita bisa bersikap, bagaimana kita bisa memanajemen, bagaimana cinta itu menjadi suatu yang luar biasa. Orang banyak mengatakan cinta adalah cerita indah tiada arti. Namun sebenarnya bukan, bahwa cinta adalah pemberian yang maha cinta Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap rasa pada setiap manusia, dan itu bila sekali lagi didaya gunakan dengan baik, bisa juga cinta ini akan menyelamatkan ketika di saat waktu itu semua orang pada bingung untuk mencari keselamatan, yakni ketika di hari kiamat. Dalam satu sebuah hadis dijelaskan, termasuk orang yang akan 7 orang yang akan mendapatkan perlindungan Allah di saat tidak ada perlindungan sama sekali adalah 2 insan yang memadu kasih karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Rajulun tahabba fillah wa tafarraqa fillah. Artinya pemuda yang merasakan cinta didermakan untuk satu kepentingan yang sifatnya ilahiyah, yang sifatnya bahwa cinta itu dihargai oleh seseorang dan dimanajemi dengan baik, sehingga dia menggunakan cinta itu sebagai rasa yang diberikan pada seseorang tanpa harus ada satu kemaksiatan yang didorong untuk melakukan sebuah cinta. Artinya anak-anak sekalian yang berbahagia, bahwa rasa itu memang ada dan tidak boleh tidak ada. Namun yang terpenting bagaimana kemudian kita bisa menjaganya agar
betul-betul cinta ini membawa manfaat yang luar biasa. Yuhsarul mar'u ma'aman ahabba. Yuhsarul mar'u ma'aman ahabba. Bahkan seseorang nanti itu akan dikumpulkan di surganya Allah bersama orang-orang yang dicintai. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kita tidak bisa menafikan bahwa kita hidup pada zaman digitalisasi yang sungguh luar biasa. Konten percintaan bisa didapatkan dengan mudah dan bahkan tidak harus mencari, itu muncul sendiri. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Tinggal bagaimana kita bisa meminimalisir itu, bisa mengolah itu sehingga itu menjadi satu katalisator penggerak kita untuk memaknai cinta dengan yang sebenarnya. Artinya bagaimana? Bahwa rasa itu boleh berkembang. Jangan sampai tidak. Namun perkembangannya itu tidak didorong oleh hawa nafsu. Artinya proses pacaran yang salah jalan. Istilahnya bahasa Inggris itu sudah banyak the piece, the lock, the mo, the block, itu jangan sampai. Bahwa rasa boleh untuk menciptakan sebuah chemistry antara dua orang, namun kemudian jangan disalahartikan bahwa ketika terpaut satu makna cinta di antara dua muda-mudi, kemudian dibenarkan untuk saling janjian, dibenarkan untuk mencari tempat yang aman, dibenarkan untuk bahwa ini adalah dibenarkan untuk melakukan sesuatu yang tidak benar. Artinya yang menyalahi syariat. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, maka di sini saya ingin mencoba untuk mengungkapkan itu lebih jeli lagi, bahwa cinta pun bisa merangkul surga. Artinya mendekap surga dengan cinta. Bila mana kita bisa menggunakan cinta itu sebagai rasa pemberian Allah yang tidak dikotori oleh hawa nafsu, yang tidak dikotori oleh perlakuan yang itu dilarang oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Intinya bagaimana? Intinya bahwa orang punya rasa itu boleh. Namun yang tidak boleh adalah mengapresiasikan cinta itu dengan cinta yang larang. Cinta yang terlarang. Karena ada tata cara sendirinya di dalam Islam memberikan satu penataan cinta ini dengan cinta yang sebenarnya. Adanya akad, adanya pernikahan, dan ini adalah satu-satunya untuk memproteksi bagaimana orang tidak terjerembab dalam kubangan hawa nafsu yang sungguh hebat. Memang anak-anakku sekalian, memang hawa nafsu ini suatu perang yang sangat dahsyat. Bahkan waktu Nabi zaman perang Badar, di mana jumlah orang mukmin 313 dan orang non muslim kafir Quraisy itu beribu-ribu jumlahnya, namun kemudian ada kemenangan yang itu diagendakan di dalam Al-Quran. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Banyak golongan yang sedikit kemudian menang karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah perang waktu itu, ketika dalam kondisi puasa, kondisi lelah, kondisi payah Rasulullah dan para sahabat, maka Rasul mengatakan ada satu perang yang lebih dahsyat lagi, yakni perang melawan hawa nafsu. Perang melawan hawa nafsu. Ini begitu dahsyatnya karena apa? Setiap orang itu diberi nafsu. Ada nafsu amarah, ada nafsu lawwamah, ada nafsu mutmainnah, ada nafsu yang tenang,
ada nafsu yang sempurna, ada nafsu yang selalu untuk melakukan suatu tindakan baik. Namun pada dasarnya nafsu itu selalu mengajak pada hal ketidakbaikan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Jadi sesungguhnya nafsu itu mengajak untuk melakukan suatu tindakan yang baik. Mengapa demikian? Karena motornya, karena nakodanya adalah setan. Dan setan itu jelas musuh terbesar manusia, di mana setan bisa melewati jalan darah manusia, sedangkan manusia tidak bisa melihat setan. Maka akan lebih gampang setan memperdaya manusia dibanding manusia memperdaya setan. Nah, anak-anak yang berbahagia, jadi ini kemudian dibalik nafsu yang dikatakan oleh Rasul sebagai jihad yang paling kuat dan paling berat. Ini adalah semua ujian bagi setiap manusia. Bukan hanya pelajar, bukan semua manusia tua muda, semua diuji dari bagaimana dia bisa mengendalikan hawa nafsu tersebut. Kalau seseorang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, maka dia pun akan mengikuti dan terjerembab dalam kenistaan. Namun bila manusia mampu mengendalikan hawa nafsu itu, maka dia akan sukses dan menjadi hambanya Allah yang siap mendapatkan surganya. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, bagaimana kemudian dengan muda-mudi yang sekarang sungguh luar biasa, di mana objek, di mana bahan untuk melampiaskan cinta yang terlarang itu sudah didapat tidak jauh-jauh dari sakunya sendiri. Bagaimana caranya agar kita bisa memproteksi hal itu sehingga meminimalisir agar nafsu ini bisa terjaga dan kita menghargai makna cinta itu bagaimana? Maka dalam satu dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mungkit Minadh Dhalal, jadi jadikan nafsu ini sebagai kuda dan dikendalikan dengan akal. Akallah yang mampu mengalahkan, akallah yang mampu memperdaya nafsu sehingga nafsu tidak akan keluar, nafsu tidak akan melakukan suatu hal yang menyalahi aturan karena disetir, karena dinakodai oleh akal. Jadi sehingga orang akan berpikir cerdas. Kenapa demikian? Mengapa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti the beast tadi, demek, delok dan lain sebagainya? Karena orang itu kalau dikuasai nafsu, 2/3 akalnya akan hilang. Berarti berapa yang masih tersisa akalnya manusia? Ketika 2/3 akalnya berarti berapa? Dari 100%, ketika dikurangi 2/3 akalnya, berarti akalnya tinggal berapa? Akalnya hilang 66, berapa? 3 apa 4 ya? Berarti akalnya tinggal 33, sedikit ya. Artinya ketika akal ini tidak sempurna, tidak 100%, maka orang kalau sudah dikuasai nafsu, mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak bisa memproteksi, bahkan akan terbawa dan tergerus oleh derasnya nafsu. Dia tidak tahu tempat, dia tidak tahu bagaimana itu dilihat orang, tidak tahu karena apa? Akalnya sudah hilang. 2/3 akalnya hilang. Bahkan dikatakan dalam Syekh Bushairi mengatakan bahwa orang itu kalau menuruti hawa nafsu diibaratkan seperti anak kecil yang menyusu kepada ibunya. Maka bila tidak dilepas, nafsu itu akan terus bergejolak dan terus berupaya sampai betul-betul mendapatkan apa yang diinginkannya, apa yang diinginkannya. Maka dari itu anak-anak, kita mencoba
Semua orang berpotensi untuk digoda. Bagaimana kemudian bisa menjaga cinta tersebut? Paling tidak cinta yang didasari nafsu harus diupayakan, harus diproteksi dengan berpikir akal jernih, menggunakan akal sebagai kendali agar kita tidak terjerumus dalam kubang yang kebablasan. Mengapa sih kemudian itu tidak boleh? Mengapa? Karena perlu diketahui segala suatu rambu-rambu agama kenapa diharamkan, kenapa tidak diperbolehkan. Ini ada efek negatif yang ditimbulkan dalam satu hal yang diharamkan. Mengapa berzina tidak boleh? Mengapa mabuk-mabukan tidak boleh? Mengapa makan babi tidak boleh? Semua implikasi negatif itu ada. Pengaruh negatif yang membawa dampak tidak baik pada manusia itu diberikan. Bukan hanya sekedar jas larangan saja, sekedar larangan saja tidak, tapi ada implikasi negatif. Saya contohkan, kenapa kemudian orang tidak boleh berzina? Karena zina bila dilakukan oleh orang-orang yang sudah menikah, maka dia sebenarnya telah menciptakan kematian dalam dirinya. Apa? Karena harus dirajam. Bagi mereka yang belum menikah melakukan perzinaan, maka akan didera 100 kali. Diasingkan 1 tahun dari negaranya. Ini adalah efek jera yang diberikan oleh umat Islam. Kenapa kemudian tidak boleh memakan daging babi? Di situ ada hal, satu penyakit yang tidak bisa disembuhkan, tidak bisa dinetralisir di dalam babi tersebut. Di samping itu, yang ini belum banyak yang melakukan penelitian, babi itu termasuk diantaranya adalah tidak punya rasa cemburu. Jadi artinya apa yang dimakan, apa yang dimasukkan oleh seseorang dengan makanan yang haram seperti babi bisa juga berimplikasi negatif terhadap tabiatnya. Kita lihat ayam saja, umpamane pacare ku diganggu liyane langsung dikabyuk. Tapi kalau babi dia tenang aja karena tidak punya rasa cemburu. Maka itu dari itu anak-anak. Jadi yang terpenting sekarang bagaimana kita menjaga arti sebuah cinta ini. Jangan sampai cinta ini disalahkan. Rasa boleh. Jangan sampai diprotek. Jangan sampai ditahan. Malah menjadi bahaya. Namun kemudian tidak kemudian kita membuat keran yang lebih besar. Untuk bercinta yang didasari oleh nafsu. Karena ini akan membahayakan hidup kita, bukan saja hidup di dunia, tapi yang terpenting adalah hidup di akhirat. Ini adalah sebagai pengganjal kita untuk mendapatkan surganya Allah karena cinta yang kebablasan, karena cinta yang tidak benar. Karena apa? Karena di situ ada dosa. Ada dosa. Ketika orang melakukan satu perbuatan maksiat ada dosa. Dan ketika belum dimaafkan oleh Allah, maka ini sebagai pengganjal, pengganggu orang menuju cita-cita yang terbesar dalam hidupnya, yakni mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita berupaya untuk mendermakan cinta ini betul-betul sebagai upaya untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, orang yang lagi menyinta, orang yang lagi cinta punya pacar. Dalam tanda kutip, dia senang pada seorang. Kok tidak diucapkan, tidak pernah diceritakan kepada orang lain, dipendam sendiri dan kemudian dia mati. Maka dia adalah termasuk orang yang mati syahid. Ini luar biasa, mati syahid dalam mempertahankan cinta. Tapi syaratnya tidak boleh diomongkan ke siapapun, ditahan dalam diri. Ini akan menyebabkan satu kemuliaan seorang
karena cinta. Jadi cinta itu tidak direalisasikan, diaplikasikan dalam satu yang negatif, ternyata cinta juga membawa pengaruh yang luar biasa, mendapatkan satu rahmat Allah, yakni mendapatkan surganya Allah. Demikian, mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Wal afa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.